apa tepat sasaran apa enggak. Oh, satu lagi. Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan kalau itu utamanya BBM kan. BBM tuh solar, diesel, itu impor. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak itu sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Sama pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kan kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya kalau bisa nggak subsidi kan. Cuman karena ekonomi kita tumbuhnya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera lah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat pada satu titik, gak harus subsidi lagi. Jadi langkah itu ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah mungkin ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Jadi saya mohon Komisi 11 mendukung saya dalam hal itu, bersama-sama menciptakan tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Terus untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Belum pernah survei dan sebagainya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan. Apa lagi? Jadi gini Pak Mawan Cikasan, dengan tadi perubahan peraturan tadi dalam waktu sebulan ya,
harusnya carry over nggak akan banyak lagi. Mudah-mudahan paling mepet-mepet harusnya Januari bisa dibayar. Kalau mepet, kalau ada persiapan kan habisnya kan Desember kan nggak bisa langsung bayar kan, paling Januari harus dibayar. Jadi nggak lama-lama amat itu carry overnya. Saya pikir itu. Bapak mau cerita tentang bansos MBG. Oh, ada tadi, tapi bukan dengan subsidi itu. Ada tadi Pak Mas Bahkan sudah jelaskan bahwa ada 1.300 triliun rupiah sudah langsung ke masyarakat. Jadi subsidi seolah berkurang tuh nggak berkurang betul sebetulnya. Ada program-program pemerintah langsung yang langsung menunjang kehidupan masyarakat. Ini tahun 2026 ini keluar tidak. Subsidi kompensasi energi belum sebenarnya tepat sasaran. Ini ada bansos 137,5 triliun, ada MBG 335 triliun, ada subsidi kompensasi energi 429,4 triliun. Jadi selain subsidi itu, let's say yang itu jangan hitung lagi kompensasi. Jadi ada 130 dan 335 triliun yang langsung disampaikan ke masyarakat. Nanti itu kalau yang atas tadi memang kurang, kita akan bisa tambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami tidak pernah melupakan beban yang dihadapi oleh masyarakat, utamanya ketika ekonominya sulit seperti kemarin. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa membaik lagi. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 agar betul-betul fiskal kami betul-betul bisa menjadi shock absorber yang efektif ketika ekonomi sedang turun. Saya harus jelaskan apa itu shock absorber. Kira-kira seperti countercyclical. Kalau ekonomi lagi bagus ya mungkin masyarakat punya uang banyak, ya nggak apa-apa, belanja sendiri. Tapi kalau ekonomi sedang turun, pasti kan banyak pengangguran. Semua masyarakat akan terkena, yang atas sampai yang bawah ketika ekonomi turun. Tapi yang paling menderita adalah yang bawah. Ya kami perkuat subsidi atau dana bantuan untuk orang miskin dan lain-lain, termasuk menjaga tadi supaya misalnya harga BBM di pasar nggak naik terlalu tinggi, supaya ekonominya bisa tahan. Dan kalau sudah recover atau global kondisi membaik sehingga harga minyak nggak terlalu tinggi, baru kami sesuaikan lagi harganya. Jadi shock absorber kami adalah tadi countercyclical. Ketika ekonomi lambat, kami kasih stimulus lebih. Tapi ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat, kami kurangi stimulusnya. Itu mungkin jawaban singkat dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paper terakhir menarik Pak datanya. Ada 901 triliun subsidi dan bantuan sosial yang dialokasikan di APBN kita untuk masyarakat, Pak. 901 triliun. Dan itu pesan yang sangat kuat, kehadiran negara untuk masyarakat, Pak. Itu juga berkas bimbingan Komisi 11 juga sehingga kita bisa menyalurkan sebesar itu. Kalau dukungan nggak usah diragukan, Pak. Iya. Kita akan selalu memberikan penguatan, dukungan selama itu untuk kepentingan masyarakat, dan selama ini pemerintah selalu hadir untuk rakyatnya, Pak. Terima kasih Pak. Mohon dukungannya terus Pak. Itu.